Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Andari untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau kemarin kalian belajar tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita, nah hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, dalam pembelajaran ini nanti harapannya kalian bisa memahami makna puisi. Yang kedua, kalian bisa menuliskan sebuah puisi karya sendiri. Dan yang ketiga, nanti kalian bisa membacakan puisi kalian itu sesuai dengan lafalnya, kemudian intonasi dan ekspresi yang tepat. Nah, itu ya, nanti harapannya kita belajar tentang puisi itu ya. Apa itu puisi? Nah, puisi itu adalah ragam sastra yang bahasanya itu terikat oleh apa? Terikat oleh irama, kemudian rima atau sajak, serta penyusunannya itu berdasarkan larik dan bait. Nah, itu ya. Puisi itu merupakan curahan perasaan atau pemikiran dari seorang penyair yang diungkapkan dalam kata-kata. Nah, bahasa puisi itu sering menggunakan kiasan atau lambang-lambang yang terkadang kita itu sulit untuk memahami isinya. Nah, isi puisi itu dapat diketahui setelah kita memahami makna pada setiap baris-barisnya. Nah, untuk mempelajarinya, kita belajar dari ciri-ciri puisi dulu. Bagaimana ciri-ciri puisi? Nah, kalian bisa membuka buku kalian di halaman 100. Nah, ada apa di sana? Kalau kalian melihat buku kalian di halaman 100 itu ada contoh sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah, untuk mempelajari ciri-cirinya, kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di halaman 102. Nah, apa pertanyaannya? Nah, dari membaca bacaan tentang cita-citaku ini, kalian akan menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, apa pertanyaannya? Nah, coba kalian kerjakan dulu ya. Yang pertama, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nah, coba kalian amati. Nah, tersusun dari kata-kata yang berbaris-baris, satu baris, dua baris. Nah, disusun secara seperti ini. Nah, ini yang disebut apa anak-anak? Disebut bait. Nah, itu ya. Berikutnya. Nah, itu tadi kalian menjawabnya apa? Betul apa enggak? Ya, betul. Yang A itu tersusun dari baris-baris. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut menjadi beberapa bagian? Ya. Bagaimana jawabannya? Setelah diamati, menjadi satu bagian, dua bagian. Nah, pertanyaan berikutnya, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Nah, bunyi vokal, kalau kalian ingat bunyi huruf vokal itu adalah, nah, baris pertama ada bunyi vokal dari kata terakhirnya adalah A. Kemudian baris kedua bunyi vokal O. Baris ketiga A lagi, baris keempat O. Coba kita tengok bait yang berikutnya. Nah, ini ya.
Vokal terakhirnya adalah A. Kemudian baris kedua U, baris ketiga A, baris keempat U. Nah, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap barisnya? Nah, kalau kita tuliskan, ini bunyi huruf terakhirnya, vokal terakhir adalah A, kemudian baris kedua U, ketiga A lagi, keempat U. Begitu juga dengan bait berikutnya. Vokal terakhir A, kemudian U, A lagi, terakhir U. Nah, ini yang disebut keteraturan bunyi vokal pada baris di akhir baris. Nah, kalau sudah menemukan itu, nah ini ya, ini keteraturan itu seperti ini. Nah, silakan dilihat lagi di bawahnya. Ciri-ciri dari puisi itu ya. Kalau sudah dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, nah kita jadi bisa menyimpulkan ciri-ciri puisi, ya. Tersusun dari baris-baris. Ini namanya satu baris. Baris-baris, kemudian setiap 4 baris ini terkumpul dalam sebuah bait. Nah, kalau sudah ini namanya terkumpul, ini namanya satu bait. Nah, berarti puisi Cita-Citaku ini ada berapa bait? Ya, ada 2 bait. Bait pertama, bait kedua. Nah, sekarang kita belajar lagi. Tadi Ustazah menyebutkan di awal kalau puisi itu terikat oleh rima atau sajak. Mana yang dinamakan rima atau sajak? Nah, ini vokal terakhir dari setiap baris puisi. Nah, itu yang dinamakan rima atau sajak. Keteraturan bunyi vokal terakhir itu yang disebut rima. Nah, untuk rima ini bisa kalian baca di halaman 106. Nah, A, U, A, U. Nah, seperti ini biasanya lebih dikenal dengan sajak atau rima A, B, A, B. Seperti ini. Ini ya, kalau kita membuat puisi itu memang ada aturan-aturannya, tidak boleh sembarangan kata kita pakai, tapi dengan memilih kata-kata yang indah dan enak nantinya kalau didengar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, karena sudah mempelajari tentang ciri-ciri puisi, kalian nanti tugasnya adalah membuat atau menulis 2 bait puisi yang temanya tentang apa ya? Nah, kita tulis saja tema tentang cita-citaku. Tentu kalian berbeda ya satu sama lain cita-citanya. Nah, begitu ya anak-anak. Penugasan kali ini adalah menulis sebuah puisi yang terdiri dari 2 bait yang berisi tentang cita-cita kalian. Nah, itu tugas hari ini. Silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke Ustazah Andari nomor HP berikut ini, biar nggak salah lagi ya. Oke, dari Ustazah sekian dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.